Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad faza man ittaqa wa ahutsukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Saudara sekalian, hari ini tanggal 27 Agustus tahun 2022. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya 1999, kita memulai membangun arena pendidikan yang kita beri nama Az-Zaitun. Dengan berjalannya waktu, hari ini telah sampai kepada usia 23 tahun. Satu usia yang sudah matang kalau dihitung untuk ukuran manusia. Tapi dihitung untuk ukuran perjuangan, semestinya sudah harus lebih matang daripada ukuran umat manusia. Belakang para peserta atau belakang Bu Fitri bisa? Siapa itu yang pegang? Naik di sana. Ya, saya bisa. Saudara-saudara, dahulu pada tahun 1999 menjelang berdiri, saya membuat sebuah perusahaan terbatas yang ketika itu tujuannya memang bukan untuk usaha ekonomi, tapi untuk usaha membangun pendidikan yang kita namakan Sarana Mangun Karsa. Artinya menjelang berdiri kampus kita, Karsa kita ini kita bangun, kemauan kita bangun. Secara bersama-sama kita membuat sarana supaya mampu membangkitkan Karsa kita. Karena Karsa itu sesuatu yang punya makna. Dari Karsa itulah maka semua bisa terjadi. Jadi kalau orang Jawa bilang kerso, bisa terjadi dengan Karsa. Dengan berjalannya waktu, cita-cita mendidik itu dilindungi oleh sebuah yayasan yang kita namakan Yayasan Pesantren Indonesia. Seperti kita paham bahwa arena pendidikan yang kita bangun ini pesantren namanya, sebab saya berkeyakinan pesantren ini mampu membina karsa mandiri, kemandirian hidup. Maka kita bangun dengan naungan Yayasan Pesantren Indut. Kemudian pesantren yang merupakan pendidikan tradisional awalnya, kita menginginkan supaya digabungkan dengan non-tradisional yang kontemporer. Maka kita beri satu semboyan pesantren spirit, mandiri, spiritnya mandiri, but modern system. Tapi sistem perjalanan pendidikannya maupun menjalankan cita-cita operasionalnya dengan modern system. Itu digabungkan, maka dalam keadaan apapun tradisional ini tidak boleh dibuat, namun harus dengan sistem modern. Karena tradisi itu
hal yang dimiliki oleh siapa saja. Bangsa modern punya tradisi juga. Karena Tuhan di dalam mengajarkan umat manusia untuk saling bergaul itu didasari al-urfu. Al-urfu itu adalah tradisi. Nah, bangsa Indonesia punya tradisi yang gabungan daripada tradisi itu disimpulkan dalam sebuah cita-cita dasar negara, yaitu 5 dasar negara yang selalu dijadikan pijakan. Kalau ingat, bagi yang tidak ingat, lupa atas dasar itu. Nah, inilah kampus kita yang kita bangun sudah 23 tahun dengan pesantren Spirit Bad Modern System, dan kita ciptakan pendidikan ekonomi dan ekonomi pendidikan. Di umur 23 ini kita mulai merangkak. Kita sudah menjalankan, kalau kita bahasakan, ekonomi hijau, yakni berbasis agrikultur, berbasis pertanian, ternakan, dan lain-lain. Kemudian kita rasakan sudah kita anggap mapan dalam tanda kutip, bisa memberikan support dari kehidupan hari-hari. Kita dengan kerja kuat diberikan karunia oleh Allah, dengan kemandirian diberi kemampuan untuk menghidupi diri sendiri, walaupun jumlah tidak banyak, tapi juga untuk berbagi kepada yang lain. Maka kita bisa simpulkan persiapan hidup untuk 1 tahun sudah bisa kita siapkan dari dasar, dan untuk hidup 1 tahun pangan sudah kita bisa siapkan minimal cukup untuk 18 bulan per tahunnya. Nah, di sini kita anggap kita memiliki satu kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Maka melangkah lebih jauh ini kita membuat PT lagi. PT itu sesungguhnya orang mengatakan perseroan terbatas, tapi PT ini bukan sekedar itu. Yang kita namakan Samudra Mangun Kencana. Yang awal adalah Sarana Mangun Karsa, yang lanjutannya adalah Samudra Mangun Kencana. Samudra Mangun Kencana ini PT yang kita buat. Nah, kemudian berkaitan dengan membangun kelautan, maka kita tambah Samudra Biru. Awalnya adalah Samudra Mangun Kencana. Kita bisa ambil dari lagu kita, mari kita membangun, mari kita ciptakan Samudra Mangun Kencana. Nah, saudara-saudara, kalau dahulu kita mau membangun kampus pendidikan, kita merilis dan membuat lagu Pesantren Damai. Kemudian kita mau masuk terjun ke laut, juga kita dasari lagu, supaya kita selalu ingat apa tujuan kita melaut itu. Nah, 23 tahun kita memberanikan diri untuk membuat sarana Mangun Kencana ini, atau Samudra Mangun Kencana, sarana menciptakan Samudra Mangun Kencana, yang kita namakan perahu. 2 tahun sebelum kita masuk ke sini, kita sudah memulai membuat perahu. Bahkan dahulu awal-awal membuka kampus pendidikan itu, anak-anak sudah kita ajarkan bagaimana membuat perahu katamaran yang kecil. Angkatan pertama mungkin mengalami itu. Kemudian 2 tahun yang lalu kita membuat perahu yang ukuran kecil, 2-3 orang bisa mendayung. Kemudian agak besar dan berjalan.
Akhirnya dengan keberanian, karena sudah melatih diri, kita membuat yang lebih besar. Saudara-saudara, apa yang kita buat ini adalah perahu yang sederhana. Artinya sederhana itu perahu dari kayu yang kita buat sendiri. Tukangnya adalah tukang pantai utara Indramayu ini, yang jaraknya kalau jalan kaki 5 menit dari sini. Kaki mobil. Mulai kita bangun. 6 bulan jadi. Orang banyak bertanya dari mana kayu. Memang kayu di Indonesia sudah sangat tipis. Khususnya kayu-kayu yang kuat. Kita pergi ke Kalimantan untuk mendapatkan kayu ulin. Kita bertapa di sana 3 bulan. Kemudian kita kembali mendapatkan 4.000 kubik dan kita mulai. Kita menerobos tidak lagi turun di Surabaya atau Gresik atau Semarang, tapi kita turunkan di Cirebon. Kemudian kita ingin bila membawa dari Kalimantan atau dari Irian, kita tidak ingin turun di Cirebon lagi karena masih mengganggu lingkungan. Dari Cirebon kemari, yang membawa kayu itu cukup mengganggu jalan raya. Maka kita siapkan pelabuhan yang berbentuk TUKS, terminal untuk kepentingan sendiri. Tatkala suplai kayu dari mana-mana, kita bisa turunkan di sini. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa laut adalah kekayaan Indonesia yang terbesar. Ratus-ratus kali, bahkan 1000 kali lipat berada di laut. Nah, kalau kita tidak ambil kesempatan itu, maka akan diambil orang lain. Orang lain itu artinya bangsa-bangsa lain, khususnya di sekitar sini, di sekitar Indonesia, bahkan jauh daripada Indonesia berkerumun mengambil isi laut Indonesia. Dengan keadaan seperti itu, kita ingin membangun samudra, ingin terjun ke samudra, maka kapal yang kita buat agak beda daripada kapal-kapal nelayan yang lain. Kalau kapal nelayan yang lain itu ukurannya 15 meter atau 18 meter atau 20 meter lunasnya. Kita mencoba 2 kali lipat. Kali ini 30 meter lunas dan jadinya berbentuk fisik hampir 45. Yang kemungkinan mampu menampung hasil laut itu berupa ikan 400 ton. Setelah selesai ini, kita belum berikan pelindung kayu ini. Baru akan kita mulai diberikan lindungan yang berupa fiber. Dan kita dibantu oleh sahabat kita dari Jakarta untuk memberikan pengalamannya, ditularkan pada kita, dan kita siapkan tenaga-tenaga untuk menyerap itu semua, supaya kemandirian juga akan terjadi dalam hal membalut kapal supaya usianya bisa lama. Kayu tidak termakan oleh kerang dan lain-lain. Kemudian sudah melangkah kedua. Dan ini saya mudah-mudahan nanti 1 atau 2 bulan balutnya sudah selesai, mesin sudah datang. Kalau kapal-kapal yang ada di lingkungan nelayan kita, mesinnya itu mesin mobil yang ex Singapura. Jadi dirakit kembali, kemudian dipasang. Maka sering terjadi halangan mesin di tengah jalanan. Alhamdulillah kita mendapatkan mesin yang khusus untuk marine, mesin marine dari perusahaan Perancis yang dibuat di Shanghai, Worldwind, dan kita sudah ambil dan hari ini tinggal mengurus pajak-pajak untuk diangkut kemari. Nah, saudara-saudara, usaha ini yang kita mulai di tahun ke-23 umur Az-Zaitun. Kemudian kita merubah sistem evaluasi, tidak
5 tahunan, tapi 7 tahunan. Jadi 7 tahun sekali evaluasi dengan harapan tahun 50 itu Indonesia dengan kedaulatannya berumur 100 tahun. Orang menganggap 100 tahun itu di tahun 45, tapi Syekh menghitung kedaulatan diterima dari Belanda, walaupun ketika itu diserahkan pada RIS, Republik Indonesia Serikat, adalah Desember, tanggal akhir Desember. Maka persisnya tahun 50. Maka tahun 50 ke depan itu umur 100 tahun bangsa Indonesia merdeka dan berdaulat. Kalau dihitung, katakan dari 22 kepada 50 adalah 28. Berarti 4 evaluasi perjalanan membangun laut. Dan diharapkan membangun laut ini untuk membangun pendidikan. Oleh sebab itu, baik green economy maupun blue economy, semuanya adalah untuk menjalankan pendidikan. Pendidikan adalah usaha yang paling mulia di dunia. Manusia terdidik akan bisa membangun segala macam. Manusia terdidik akan terhindar daripada sikap tidak jujur. Manusia terdidik akan terhindar daripada sikap yang tidak cinta pada negerinya. Oleh itu, kita membangun pendidikan supaya Indonesia maju jaya dan supaya Indonesia abadi. Kita cantumkan dalam lagu tempat tinggal kita, Indramayu, kita buatkan lagu, dan lagu Pelabuhan Samudra Biru pun kita buatkan lagu. Berpijak dari situ, kita akan sesuaikan perjalanan nanti. Dan ajaran ilahi memang itu. Jadi kalau kita mencintai Tuhanan yang Maha Esa, artinya kita menjalankan ajaran ilahi. Kala kita mengucapkan kemanusiaan adil beradab, kita harus menyantuni manusia dan menyikapi manusia adalah ciptaan ilahi yang paling utama dan harus dihormati keberwujudannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, inilah milad yang ke-23. Kita sengaja mengadakan di tempat ini karena kita akan meluncur ke laut dengan membawa kapal. Mudah-mudahan tahun ini 2. Tahun besok kita anggarkan anem, artinya 3 kali 2. Setiap 6 bulan itu unit. Maka 1 tahun 6 unit. Kalau sudah ada bangunan galangan lagi sebelah timur atau sebelah barat, kita tambah lagi 1 kali atau dalam 1 semester 3 atau 2, dan dalam 1 tahun 2 kali 3 kali 2 berarti 12 dan seterusnya. Berapa banyak kapal yang akan kita buat? Sebanyak-banyaknya. Selama kita masih punya Indonesia yang lautnya 75%. Kalau kita punya 1000, baru di ujung sebelah mana saja. Kalau kita punya 1000 kapal ini. Jadi kalau cuma 100 kapal itu sangat sedikit. Belum dibariskan dari Merauke sampai ke Sabang. 1000 pun belum bisa dibariskan. Nah, kita ingin barisan kapal ini bisa menyambungkan Indonesia Raya yang sampai hari ini kesulitan untuk hubungan dari timur ke barat atau sebaliknya. Bayangkan, kalau kita mengirim barang ke Irian Barat sana, saya suka menggunakan nama Irian, karena Irian itu nama perjuangan. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Nah, dipanjangkan lagi oleh Bung Karno, itu ciptaan Rankasibu. Bung Karno menambahkan ikut Republik Indonesia anti Nekolim. Jadi bukan Nederland saja tapi Nekolim. Lalu mencintai nama Irian.
Karena menurut orang Irian, Papua itu artinya kurang cantik. Jadi Irian gagah. Nah, saudara-saudara, contoh, kita membawa barang ke Irian. Mengapa harganya begitu mahal? Karena kita belum punya kapal kargo yang khusus. Yang isinya dari sini, apa yang diperlukan orang-orang Irian. Dari Irian kita pulang ke sini, yang diperlukan oleh orang-orang nelayan di sini. Jadi nanti setelah ini, 3 atau 4, kita buat kapal. Saya sedang mencari lunas yang satu batangnya 35 meter. Nah, nanti kita sambung menjadi 100. Kalau kapal barang itu 100, itu bisa muat puluhan ribu ton daripada beras, gula, kopi, dan lain-lain. Dibawa ke Irian, dari Irian kita pulang sini, bawa kayu ulin dan kayu besi, yang itu digunakan oleh kapal yang berlayar ke laut. Kalau itu harganya, kalau itu ada, maka harga beras di sini dan di sana akan menjadi sama ecerannya. Dan harga kayu di sana dan di sini sama ecerannya. Coba bayangkan, di Kalimantan kita mendapatkan ulin itu harganya tidak terlalu mahal. Sampai di sini 15 juta satu kubik yang sudah menjadi lunas itu. Alangkah mencekeknya itu harga. Mengapa? Karena memang satu arah. Hidup itu tidak boleh satu arah. Kalau kita harus ada dari. Ke Irian, dari Irian. Jadi baca doanya dari sini. Kita sejak kecil diajarkan doa. Kalau numpang kapal gitu kan. Bismillahi majriha. Tidak pernah. Bismillahi majriha saja. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu diajarkan dari kecil, tapi tatkala melihat laut muntah. Terus naik apa? Nah, ini menjalankan doa. Ternyata 23 tahun kita melatih diri untuk bisa berdoa dengan praktek. Bismillahi majriha wa mursaha. Nanti kapten kapal dan anak buah kapal menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang 3 stansa dan menaikkan bendera merah putih di kapal itu dan tidak pernah diturunkan. Mengapa? Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Ini dinyanyikan tapi tidak dipraktekkan. Buktinya istana setiap 17 Agustus pasukan pengibar bendera dari mana-mana dilatih dengan serius kepada Sang Merah Putih. Hormat, gerak, tegap, gerak. Sorenya diturunkan. Presidennya tidak membela. Panglima Angkatan Bersenjatanya tidak membela. Menterinya tidak membela. Rakyatnya tidak membela. Malah tepuk tangan penurunan bendera. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatmu membela. Omong kosong. Nah, ini kita praktekkan di sini. Mau berjalan, APK baris di dek kapal, hormat bendera. Jangan pernah mengharamkan hormat bendera. Bendera itu nggak haram dihormati, karena diinjakkan nggak boleh. Nah, kita hormat. Oh, itu syirik? Tidak. Tidak. Hormat bendera. Hormati benderamu. Karena kalau disobek oleh Amerika, kita yang sakit. Hormati. Nah, saudara-saudara, ini perjalanan singkat. 23 tahun sudah waktunya. Saya punya ukuran. Mengapa 23 tahun? Baru masuk laut. Saya ini menikahnya 24. Merasa dewasa tahun umurnya 24. Jadi sekarang kita membawa zaitun ini merasa mulai dewasa. Menjelang 24 tahun. Saya saja berani menikah umur 24 ketika itu. Nah, maka zaitun dimajukan sedikit. 23 tahun. Masuk ke laut. Mengais rezeki ilahi.
Saudara-saudara sudah hafal semua lagu Turun ke Laut? Oh, mari ikuti semua. Terbentang sepanjang pantai, pelabuhan samudra biru, Pantura Indramayu, berlabuh kapal nelayan, mengais rizki ilahi, sumber alam Indonesia yang kaya tak terhingga, nelayan tradisional kontemporer, bahu membahu kerjasama tak terhingga, majukan negeri tercinta, daratan dan lautannya, Indonesia Raya kekal abadi. Nah, ini landasannya. Di mana kita berjuang untuk itu? Di Indramayu. Kalau kita ada di Jakarta seperti Pak Wisnu di Jakarta kerjasama dengan Indramayu. Nah, mari kita cintai Indramayu. Karena orang berketuhanan mencintai tempat tinggalnya. Nah, samakan. Indramayu, di mana kita berada. Indramayu, pantai utara, ombak Gemurau, lambang samudra biru, sumber kehidupan, samudra biru, sumber alam Indonesia. Mari kita ciptakan samudra mangun kencana. Mari kita membangun Indramayu, Indonesia maju jaya. Alhamdulillah begitu. Jadi semua kita landasi dengan cerita. Inilah namanya tradisi. Nah, jadi tradisinya seperti itu. Nah, jangan joget ria habis 17 Agustus, jogetan lupa bahwa di sampingnya situ ada orang yang sedang kena tembak mati oleh komandannya lah gitu. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini saja saudara pesan, dan di sini tradisinya ada tumpengan. Nah, jangan dibid'ahkan ini ya. Tumpengan jangan dibid'ahkan. Ini tumpengan tanda syukur. Nanti yang di atas yang sedang mengadakan training, di sana disediakan satu tumpeng. Kalau cukup alhamdulillah, kalau tidak cukup jangan minta lagi. Ya terbatas gitu. Kemudian yang di bawah disediakan di bawah. Nanti antri saja. Habiskan satu tumpeng, baru ganti lagi satu tumpeng sampai habis. Supaya tidak mubazir. Di dunia ini masih banyak orang yang kurang makan. Jangan sampai menyisakan makanan. Nah, habiskan. Nah, habis baru alhamdulillah. Ini saja. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.